Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bahaya fitnah dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Fitnah berasal dari kata fatan yang berarti menguji atau mencoba. Dalam konteks sosial, fitnah ini merujuk pada sebuah tuduhan atau berita bohong yang akan merusak reputasi seseorang. Hingga fitnah juga bukan sekedar gosip atau omongan-omongan yang tidak ada arahnya, tetapi fitnah juga menjadi senjata yang sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan baik. Bahaya fitnah merupakan bahaya yang menyebabkan perpecahan di antara umat, sehingga seseorang bisa menyebarkan berita yang tidak benar. Hal ini dapat menimbulkan kecurigaan dan hingga permusuhan terjadi. Begitu juga yang sudah difirmankan Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Sesungguhnya sebagaimana prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagaimana kamu menggunjing sebagian yang lain. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak mudah percaya pada kabar yang belum jelas kebenarannya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi al-fitnatu asyaddu minal qatal, yang artinya adalah sesungguhnya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dalam konteks ini, fitnah diartikan sebagai tindakan yang menghalangi orang yang akan masuk Islam, mempertahankan kemusyrikan dan mengisolasi sesama warga kota yang hanya meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, mengintimidasi orang yang berbeda keyakinan. Tindakan-tindakan ini lebih kejam daripada pembunuhan. Ini berbeda pula dengan fitnah. Orang yang difitnah tidak selalu mati, tetapi dalam keadaan hidup mereka akan merasakan sakit hati yang luar biasa. Orang yang difitnah mungkin akan mencoba membela diri atau membalas, tetapi belum tentu mereka mampu. Bahkan bisa jadi orang yang difitnah akan menerima hukuman, baik dari pihak penegakan hukum maupun hukum secara sosial. Rasa sakit hati dirasakan pun semakin berkepanjangan. Bahkan penderitaan akibat fitnah tidak saja dirasakan oleh sekelompok orang, melainkan bisa dirasakan oleh kalangan yang lebih luas. Fitnah bisa mengakibatkan konflik atau bahkan perang secara terbuka. Mungkin dalam konteks ini kita bisa mencari tahu terlebih dahulu kebenaran dari berita yang telah kita dengar, agar kita tidak cepat mengambil keputusan hingga menciptakan terjadinya fitnah. Jika kita tidak memiliki informasi yang lebih akurat atau jelas kebenarannya, ada baiknya kita memilih diam dalam menanggapi fitnah yang datang pada kita atau saat kita mendengar berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, karena kita berurusan dengan hati seseorang yang belum tentu kita ketahui apakah dia tidak merasakan sakit hati atau dendam dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar tersebut. Saudara-saudara sekalian,
Allah melarang umat Islam terlibat dalam fitnah karena hal tersebut bukanlah hal yang memberikan dampak positif, melainkan mendatangkan dampak negatif terhadap diri setiap muslim, tetapi juga memberikan dampak terhadap masyarakat umum. Bahkan fitnah seringkali mengakibatkan perpecahan, kebencian, dan permusuhan antara sesama yang ujungnya membawa kepada kehancuran. Apa yang terjadi dalam sejarah Islam di era-era khilafah Islam yang memunculkan perpecahan di antara kaum muslim adalah karena fitnah. Fitnah yang sulit dihentikan sehingga bukan saja mengakibatkan umat Islam terpecah belah, tetapi juga mengakibatkan pertumpahan darah di kalangan umat muslim. Islam mengajarkan kita untuk tidak membuka aib kita sendiri dan tidak memandang remeh seseorang, dan memastikan jika mendengar atau membaca suatu isu yang negatif tentang seseorang, Islam juga melarang Islam mengajarkan kita untuk menutup aib kita sendiri dan tidak memandang atau meremehkan seseorang melalui berita yang kita dengar atau membaca berita yang negatif. Islam juga melarang umatnya tidak menyebarkan kebencian atau permusuhan agar tetap terjaganya kedamaian. Demikianlah ceramah singkat tentang fitnah, bahaya fitnah. Mari kita jaga lisan dan perilaku kita agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang tidak disukai Allah dan merugikan kita dan juga orang sekitar. Semoga kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang untuk membimbing kita menjadi umat yang saling menghargai dan menjaga persaudaraan. Akhir kata, mari kita tutup dengan doa agar Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dari segala bentuk fitnah dan menjadikan kita hambanya yang selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Masya Allah, tabarakallah.